warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menyambut pemilu serentak 2024 yang semakin dekat. Saya Mega Tresnawati, host KPU Podcast Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih bagi teman pemilih yang selalu setia menonton YouTube channel dan podcast KPU Kabupaten Bogor. Hatur nuhun pisan. Nah, kali ini episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, masih episode teman-teman PPK dari Kecamatan Gunung Putri. Nah, siapa dia? Tara. Perkenalan dulu dong, Kang. Namanya siapa? Aslinya dari mana? Mangga, silakan. Ya, baik. Selamat sore teman-teman pemilih. Nama saya Firman Wahyudi. Saya kebetulan jadi dipercaya sama teman-teman PPK Gunung Putri buat jadi ketua. Gitu. Ya, mungkin ini pengalaman saya pertama nih jadi ketua PPK, walaupun saya dari tahun 2014 ya. Baru nih. Baru ya. Ya, baru. Kang Firman, manggilnya Kang Firman aja kan? Mangga. Boleh. Apa nama beken? Ada nama beken di Gunung Putri? Kang Firman, berarti menjadi penyelenggara pemilu itu sejak tahun berapa sih? Saya sebetulnya dari tahun 2009 juga pernah, cuma waktu itu masih jadi KPPS gitu kan. Nah, kebetulan di tahun 2014 saya coba daftar jadi PPK, alhamdulillahnya nggak jadi. Ya, saya itu ada di nomor urut 6 waktu itu, ya kan. Nah, jadi nomor urut 6 seiring berjalannya waktu dari KPU dari PPK yang lama tuh ada yang mundur kan, jadilah PAW itu waktu itu masuklah. Nah, sampai 2014 selesai masa kerja kita. Nah, larilah ke 2019 ya. Nah, 2018 tuh waktu itu awal kan di Pilkada. Iya. Alhamdulillah tuh masuk sampai nyambung ke 2019 sampai sekarang. Daftar lagi tuh kemarin. Kalau dibilang kapok gimana ya? Karena jadi penyelenggara itu ya dibilang enak ya enak, dibilang enggak ya enggak gitu. Kalau dibandingkan enak sama enggaknya banyak enggaknya sih. Ya gitu kan. Jadi jadi penyelenggara itu kita harus siap mental aja. Diri kita harus supaya kuat nih gitu kan. Karena kan ya namanya Gunung Putri ya kan. Gunung Putri kan boleh dibilang kecamatan nomor 2 terbesar. Betul. Gitu. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota di luar Jawa mungkin kita sudah sama dengan satu kabupaten. Gitu aja sih. Iya, jadi harus kuat mental. Mau dihantam kiri kanan kita harus siap mental. Dan tegak lurus. Tegak lurus ya. Baik, nih teman-teman ini pengen tahu to-do list-nya ketua PPK tuh ngapain aja sih kerjaannya? Ya, kalau ketua PPK itu kan dia lebih kepada manajerialnya ya. Kita apalagi sekarang itu kan di fungsi ketua PPK sekarang kan kita lebih banyak dilibatkan di bagian di keuangannya, terus dilibatkan juga di bagian apalagi nanti nih ada yang paling berat logistik kan. Kita kan fokus di situ. Bagaimana kita bisa mengkoordinir teman-teman anggota PPK, bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah setempat gitu kan, kayak camat, kayak apa. Ya sebetulnya kalau secara teknis sih untuk yang sekarang lebih enak. Karena sekarang ini kan masing-masing sudah ada ini kan, walaupun dulu ada kan di visi teknis kan sekarang sudah ada penanggung jawab teknis, penanggung jawab data, lebih enak lah gitu. Artinya tinggal kita gimana caranya kita bisa mengkolaborasi teman-teman yang ada, gitu aja. Sebenarnya itu aja sih, nggak terlalu tidak terlalu sulit lah gitu. Artinya tinggal kembali ke jiwa kita bisa nggak gitu aja. Oke, jadi aku lupa nanya nih, kalau Gunung Putri itu jumlah desanya berapa sih, DPD-nya berapa, TPS-nya berapa, dan kondisi geografis Gunung Putri itu seperti apa? Teman-teman ini pengen tahu. Oke. Kalau untuk kondisi Kecamatan Gunung Putri, ya kalau kita boleh dibilang kecamatan semi kota ya. Jadi walaupun semi kota, tapi kita masih berbentuk desa. Kita ini punya 10 desa. Gitu. Nah, kita beririsan langsung dengan Kota Bekasi, beririsan dengan Kota Jakarta, beririsan dengan Kota Depok. Banyak ya? Iya. Gunung Putri. Betul, itu. Terutama kita apalagi yang desa-desa yang memang langsung beririsan dengan Kota Bekasi kan itu kan, kayak semacam desa Bojong Pulu kan itu kan. Jadi konfliknya itu lebih kencang lah gitu. Dengan jumlah pemilih yang sekarang cukup besar kita kan hampir di
212.000. Itu Tersebar di berapa TPS? tersebar 212.000 itu tersebar di 906 TPS. Banyak ini ya. Paling banyak, Nomor. ya paling banyak nomor 2. Paling banyak nomor 2. Baik, itu tadi kan sudah dijelasin ya teman pemilih kayak kondisi geografisnya kayak gimana Gunung Putri, jumlah TPS, terus jumlah pemilihnya. Nah tadi kan Pak Ketua Kang Firman dijelasin bentar lagi tahapan logistik nih. Ya. Nah desa mana sih yang paling jauh yang sulit untuk dilakukan distribusi logistik dan tidak bisa diakses oleh mobil? Bisa diceritain nggak? Kalau untuk di Kecamatan Gunung Putri, alhamdulillah bisa diakses semua ya dengan kendaraan roda 4 ya. Itu yang paling jauh dari titik sekretariat kita, yang paling jauh itu hanya Bojong Kulur, karena dia berbatasan langsung dengan Kota Bekasi. Gitu, paling jauh itu. Tapi rata-rata mostly semua bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Tadi pengen tahu nih teman-teman, inovasi-inovasi apa saja sih yang sudah dilakukan teman-teman PPK Gunung Putri untuk mengedukasi masyarakat, karena kan saat ini tuh pemilih muda tuh dominan ya nanti di pemilu 2024. Gimana sih cara mengedukasi masyarakat khususnya Kecamatan Gunung Putri agar mereka tidak golput 14 Februari nanti? Kalau kita sekarang ini masih berusaha coba maksimalkan media sosial ya, kayak semacam IG, kita masih pakai itu lah. Karena melihat kalau kita langsung turun pun mungkin ada, tapi kita lebih kepada ke tingkatan yang di bawah, RT, RW sampai ke tingkat dusun. Karena 2 minggu yang lalu kita mengadakan roadshow di desa Ciangsana ya. Di desa Ciangsana itu kita dari pengurus kardus kita turun. Nah, kita turun itu kurang lebih kemarin sekitar 10 hari. Nah, terus 2 hari lalu juga 10 hari roadshow. Wow, keren banget. Kita turun gitu. Nah, terus kemarin baru 2 hari ini berjalan, kita sedang berjalan di desa Wadaherang. Nah kalau itu malah itu lebih kecil lagi. Itu kita turun sampai ke tingkat pengurus ke RT dan RW. Ya, misi yang pertama kita bawa untuk penyusunan KPPS dan gitu. Karena kan 906 TPS, kalau dikali 9 aja sudah banyak sekali kan. Jadi kita jangan sampai kita kehabisan sumber daya nih, karena kan nanti kita akan bersaing nih. Kita mau nyari KPPS, partai juga cari saksi, kan gitu. Bawaslu juga, Pangwas juga cari buat PTPS-nya kan. Kita betul-betul harus bisa bersaing ini gitu kan. Gimana caranya kuota 906 TPS ini terpenuhi kan gitu kan. Nah, kalau untuk pemilih pemula sih kita masih sifatnya dijadwalkan itu minggu depan kita akan ada turun ke sekolah-sekolah, jadi kita baru fokus di sana. Terus ya, kemarin juga kita untuk menyikapi daftar pemilih potensial yang belum ber-KTPL, kita lakukan kerjasama dengan pihak kecamatan untuk melakukan pemotoan gitu kan. Jadi kan banyak pemilih-pemilih yang sampai sekarang mungkin dia belum sempat foto di jemput bola kita turun. Kemarin kita lakukan di 10 desa. So, alhamdulillah 10 hari kelar gitu. Biasanya teman pemilih inovasinya Gunung Putri banyak sekali. Nah tadi kan diceritain mau turun ke sekolah-sekolah. Rencananya berapa sekolah Pak Ketua? Kalau di kita ini kemarin yang baru minta itu baru 2 sekolah. 2 sekolah. Nah, kita sudah layangkan surat, dia siap gitu. SMP, SMA? SMA Negeri 1 sama SMA Negeri 2. SMA Negeri 1 sama SMA. Pak Ketua, ini dong promosiin dong medsosnya Gunung Putri ke teman-teman pemilih biar semuanya pada follow, jadi biar pada tahu nih kegiatannya apa aja. Silakan follow IG PPK _ Gunung Putri. Nah, IG-nya aja. IG-nya aja. IG-nya aja. Nah,
bagi teman-teman yang kepo nih PPK tugasnya ngapain aja sih? Nah, bisa follow langsung, nggak dikunci kan ya? Enggak lah, aman. Aman, nggak di Ya. private. Ya. Jadi bisa follow langsung, kalian bisa tahu kegiatan-kegiatan update PPK Gunung Putri itu ngapain aja sih. Jangan lupa ya di follow. Nah, tadi udah ngobrolin inovasi. Tadi kan sempat dibahas terkait perekrutan KPPS ya. Ya, Nah, itu kemungkinan nggak sih Pantarlih yang kemarin tuh mendaftar lagi menjadi KPPS? Untuk Pantarlih memang pada saat kemarin kita perekrutan Pantarlih, memang kita sudah sampaikan ke pihak PPS, gitu kan. Saya sebut PPS itu bukan adik buah kita, tapi partner kita kerja. Ya, betul. Ya. Sudah sampaikan bahwa untuk mantan-mantan Pantarlih ini rekrut untuk jadi KPPS. Artinya karena teman-teman Pantarlih ini sudah hafal betul kondisi wilayahnya kan gitu. Jadi memang ada sedikit yang karena di kita ini banyaknya warga pendatang ya, gitu kan. Jadi kita maksimalkan potensi yang ada itu supaya jangan direkrut sama yang lain. Tetap kita pakai. Tetap bina ya, Kita bina gitu kan. Agar mau daftar lagi menjadi Betul. KPPS. Karena kan waktu pas kita di interview kan sama, Pantarlih ini harus jadi KPPS. Kita sampaikan. Gitu. Dan mereka bersedia ya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Bersedia. Bersedia ya. Nih, Kang Firman, Pak Ketua kan sempat ngalamin pemilu periode sebelumnya ya, di mana kan periode sebelumnya tuh banyak KPPS yang kelelahan ketika penghitungan suara. Nah kan kemarin baru-baru ini kan KPU RI telah melaksanakan simulasi penghitungan suara di TPS, yaitu dibagi dengan 2 panel. Panel pertama itu untuk penghitungan presiden dan DPD. Panel kedua itu untuk DPR RI, provinsi, kabupaten kota. Tanggapannya dong, setuju nggak sih dibagi 2 panel? Kalau bagi saya sih setuju saja. Hanya berarti kan artinya PR kita nih. Iya. PR PPK dan PPS untuk merekrut KPPS. Betul. Gitu. Karena kan paradigma yang sekarang beredar itu yang ada di wilayah, terkadang orangnya tuh gini, udah aja, si A aja, karena dia memang sudah biasa. Tapi kan kondisi saat ini kita tidak bisa menggunakan itu. Kita mau tidak mau, apalagi sekarang sistem kerja KPP juga sekarang dominannya menggunakan serba aplikasi. Betul. Kan gitu. Ya. Mau nggak mau kita harus betul-betul menseleksi teman-teman calon KPPS ini yang menguasai teknologi, supaya program yang memang akan diwacanakan oleh KPU RI membuka 2 panel bisa jalan. Kan gitu. Kalau orangnya masih itu aja, dua panel ini nggak akan jalan, kan gitu. Karena kan kalau kata orang Sunda ya, kalau udah dia, ya udah dia aja, kan gitu. Mau dia udah tua, mau apa, pokoknya dia aja, kan gitu. Cuma kan kita melihat yang sekarang itu sulit gitu kan. Kalau buat kita tidak mau ubah paradigma itu kan, kita mau tidak mau terobos paradigma itu. Karena setiap kemarin kita roadshow juga kita sampaikan. Sekarang ini untuk KPPS minimal pendidikan sudah jelas, SMA. Ya kan, yang ujung-ujung nanti kan muncul calistung, gitu kan ujung-ujungnya tuh, gitu kan. Sekarang kan logika kita ini kan, kalau masa sih sekelas Gunung Putri, masa nggak ada yang lulusan SMA, gitu kan, minimal lah kan itu. Jadi mau tidak mau maksimalkan itu, cari orang muda yang memang mau kerja kan itu, yang mau kerja capek. Ini kan bukan kerjanya hanya kerja main-main hanya nulis kan. Banyak kan kalau kata orang-orang jadi KPP kan cuma nulis doang, tapi tanggung jawab nulisnya itu mau tidak mau dia harus menguasai betul-betul. Karena kan sekarang itu akan menggunakan aplikasi ya. Iya. Nah itu kan tantangan sebagai ketua PPK Gunung Putri itu salah satu PR juga nih. PR. Nah terakhir nih harapan Pak Ketua pemilu serentak 14 Februari 2024 seperti apa? Harapan saya sih standar aja. Harapan kami sih intinya pemilu 2024 ini sukses tanpa ekses aja. Gitu. Jangan sampai pemilunya selesai masih ada di buntut-buntut yang tidak gitu. Makanya tahapan demi tahapan itu harus kita kerjakan sedemikian rupa supaya minimal tidak sampai sempurna, minimal hampir sempurna. Hampir sempurna. Ya, karena kan tidak semua bisa sempurna. Setuju aku. Betul kan? Iya.
Seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Ketua PPK Gunung Putri Kang Firman. Pesan singkat dong buat teman pemilih, ajakan memilih 14 Februari 2024. Oke, untuk teman pemilih jangan lupa tanggal 14 Februari jangan hanya menyalurkan kasih sayangnya, tapi tetap salurkan suara Anda karena suara Anda menjadi penentu Indonesia 5 tahun ke depan. Mantap, luar biasa. Jadi selain hari kasih sayang, kasih suara dan kasih pilihan ya teman pemilih 14 Februari 2024. Wajib banget datang ke TPS. Oke, demikian obrolan-obrolan santai saya dengan Pemerintah Gunung Putri. Akhir kata, saya Mega Trisnawati dan tim podcast Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.